Halo, kembali lagi bersama kita guys. Kali ini kita akan membahas tentang ekorator ya. Jadi ekorator ada dua jenis. Yang satu jenis yang besar atau ekorator 1000. Terus yang kecil ada ekorator junior. Dengan tagline no clogging, no maintenance. Bergaransi 24 bulan atau 2 tahun. Jadi ekorator ini benar-benar solusi yang sangat bagus ya. Karena di beberapa produk yang konvensional seperti disk diffuser ataupun tube diffuser mengalami banyak problem, diantaranya penggantian rutin, perawatan yang sulit karena di bawah air, penyumbatan terlibat lumpur, sobek pada disk membran, lalu biaya perawatan yang tinggi, dan pressure blower akan tinggi ketika terjadi clogging, adanya pengendapan di dasar kolam dan area pojok yang tidak tersuplai udara. Dan berikut merupakan komparasi atau perbedaan dari penggunaan ekorator dan diffuser model biasa. Ekorator sendiri umurnya bisa sampai 10 tahun lebih, terus anti clogging, pressure loss di 100 mm aqua, kapasitas untuk ekorator 1700 sampai 1400 liter per menit. Sedangkan untuk kapasitas ekorator junior yang kecil di 150 sampai 300 liter per menit. Sedangkan di tipe tube diffuser rata-rata umurnya 1 sampai 3 tahun saja, sering mampat terkena lumpur. Terus untuk pressure loss-nya tinggi sampai dengan 300 mm aqua untuk baru, terus ketika kondisi tertutup lumpur atau clogging maka sampai 500 mm aqua. Kapasitasnya hanya 130 liter per menit sampai dengan 200 liter per menit. Lalu ada disk diffuser juga sama, umurnya sampai 3 tahun saja. Pressure loss-nya juga tinggi. Dan untuk kapasitas udara 50 liter sampai dengan 150 liter per menit. Nah, ini cenderung lebih kecil daripada ekorator. Pressure loss ini merupakan tekanan yang hilang ya. Jadi tekanan yang dihasilkan dari root blower atau ring blower atau membran blower itu ketika digunakan pada ekorator hanya loss di 100 mm aqua. Sedangkan digunakan pada tube diffuser ataupun disk diffuser dia sampai di 300 untuk awal lah, ketika mendekati clogging, lalu clogging dia sampai 500 mm aqua. Pressure loss ini yang menyebabkan kinerja blower menjadi berat ya. Dengan berat ini maka biasanya akan cepat panas. Lalu ketika panas maka ampere akan naik karena beban yang terlalu tinggi. Lalu setelah ampere naik biasanya akan trip atau terbakar. Jadi ampere naik itu ketika melewati dari spesifikasi yang ada di motor blower tersebut dan akan terjadi konslet pada motor blower. Lalu ini merupakan oxygen transfer rate-nya. Untuk ekorator sendiri dia flat di 13,5%. Cenderung lebih kecil daripada disk diffuser dan tube diffuser. Sedangkan disk diffuser itu bisa sampai 20% di atas dari ekorator. Namun tidak akan bertahan lama karena dari berjalannya waktu tahun ke tahun dia akan mengalami penurunan oxygen transfer rate. Turun sampai dengan 0% ketika dia tertutup lumpur. Setelah tertutup lumpur maka dia harus diganti ya, karena tidak bisa keluar udara sama sekali atau yang disebut dengan clogging. Untuk proses penggantiannya pun susah karena dia harus menguras kolam aerasi. Dan ini akan terus dilakukan dari tahun per tahun jika terjadi penyumbatan atau clogging. Sehingga solusinya yaitu harus diganti dengan ekorator karena benar-benar tanpa clogging dan tanpa perawatan. Inilah merupakan contoh instalasinya untuk ekorator jenis Eco 1000 atau ekorator besar. Jadi posisinya harus menggantung di atas lantai kolam sekitar 5 sampai 10 untuk yang kecil. Kalau yang besar 10 sampai 15 cm. Lalu ini ada material dari ekorator sendiri. Untuk yang ekorator 1000 bodi menggunakan PP,
Lalu untuk koneksinya, flanknya menggunakan stainless steel dan ukurannya yaitu 1,5 in atau 40 mili. Untuk beratnya di 4 kilo. Terus untuk kapasitas minimal 0,7 meter kubik per menit sampai dengan 1,4 meter kubik per menit, dan bisa digunakan itu maksimal di kedalaman 7 meter. Lalu untuk yang kecil ada equator junior, material body full PP, koneksinya 3/4 in atau 20 mili. Untuk beratnya 0,4 kilo. Terus untuk kapasitasnya 0,15 meter kubik per menit sampai dengan maksimal 0,3 meter kubik per menit, dan minimal ketinggian di 1 meter dan maksimal sampai sama di 6-7 meter juga. Lalu berikut ada ukurannya dari masing-masing equator. Untuk yang besar equator 1000 ini dengan koneksi flank 40 mili atau 1,5 inch dengan tinggi 431 mili atau 43 cm. Lalu ada yang equator junior yang sebelah kanan ini, koneksinya 20 mili atau 3/4 inch. Lalu untuk ketinggiannya di 190 mili atau 19 cm. Lalu ini ada tabel flow rate. Jadi flow rate ini jika semakin tinggi air maka semakin besar dan semakin bagus. Untuk keduanya masing-masing di ketinggian berikut ini. Untuk yang hitam equator junior itu mulai dari ketinggian 2,5 meter itu bisa menghasilkan flow rate di angka 7%. Lalu semakin naik sampai dengan 5,5 meter itu bisa menghasilkan flow rate sampai dengan 12 dan 13,5%. Sedangkan untuk equator yang besar, equator 1000 yang warna merah ini, mulai dari ketinggian 2 meter itu bisa menghasilkan flow rate 4% sampai dengan ketinggian 5,5 meter lebih sampai 7 meter itu bisa menghasilkan flow rate sampai dengan 16,5%. Jadi ini akan stabil sampai dengan waktu yang lama sesuai dari lifetime equator sendiri. Dia akan flat tanpa adanya penurunan oxygen transfer rate, tidak seperti disk diffuser maupun tube diffuser yang tiap maksimal 3 tahun dia akan mengalami penurunan flow rate, bahkan bisa sampai 0 ketika dia tertutup lumpur atau clogging. Dan berikut merupakan desain dari equator sendiri. Nah, inilah desain equator. Jadi udara dari blower masuk ke dalam flank, lalu masuk ke dalam rongga ini dan dipecah oleh sirip-sirip. Nah, yang di bawah equator akan terjadi kayak venturi atau tersedot ke atas, dan itu akan berulang kali yang terjadinya kayak mixing tersebut. Ini untuk lubangnya di ukuran 5 mili, ada 4 lubang. Lalu ini merupakan aliran dari udara yang dihasilkan oleh equator ya. Jadi dia akan terus memutar. Setelah naik ke atas dia akan turun ke bawah, lalu akan sedot lagi ke atas dan terus menerus, sehingga untuk udara transfer rate-nya dia flat karena udara tidak lepas langsung ke atas. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini ada disk diffuser dan tube diffuser, dia udara akan naik ke atas, tidak adanya gaya mixing, sehingga yang di bagian bawah ini ada lumpur yang warna coklat semakin menutupi. Dan ini klasifikasi dari penggunaan equator pada limbah yang berat. Untuk limbah yang berat biasanya
limbah untuk pabrik kertas. Lalu untuk limbah makanan dia sangat kental, sangat pekat. Lalu untuk yang middle ada tekstil, ada kawasan industri, chemical, terus ada iron and steel atau industri besi. Dia masuk ke dalam kategori menang atau middle. Terus yang paling ringan ada STP atau domestic plant. Untuk tingkat kekentalannya sendiri atau MLSS ini di STP hanya di sekitar 3000 ke bawah. Lalu untuk yang middle itu di angka 5000-an miligram per liter, lalu sampai dengan 10.000 miligram per liter. Lalu ada yang paling tinggi itu lebih dari 10.000 miligram per liter untuk MLSS-nya. Jadi memang ekorator ini sangat cocok untuk di semua kategori air limbah ya, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ya, sekilas merupakan penjelasan mengenai produk ekorator dengan brand Saiga, dan berikut aplikasinya ketika di air jernih. Jadi jenis udara yang dihasilkan dari ekorator ini merupakan jenis kasar atau coarse bubble. Meskipun coarse bubble, namun untuk penyerapan udara atau oksigen di dalam air sama-sama bagus karena adanya gaya mixing dari ekorator tersebut. Dan berikut merupakan aplikasi ketika di lapangan atau IPAL besar. Ini contoh penggunaan ekorator ya di kawasan industri. Jadi untuk gaya mixingnya besar sekali sehingga untuk kotoran-kotoran itu akan semuanya teraduk karena adanya gaya mixing. Ya, demikianlah penjelasan mengenai ekorator. Terima kasih.